Selamat malam, perkenalkan nama saya Dipa Marsiana 10 dengan NIM 114222054 dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi DKS Perangkat Lunak. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dokumen Software Requirement Specification atau SRS dengan judul Website Pencarian Ruangan Kosong di Institut Teknologi Dell. Bab 1. Introduction. Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari tujuan penulisan dokumen, konversi dokumen, referensi dokumen, dan ringkasan dokumen. Subbab 1.1 Purpose of Document. Tujuan dari pembuatan dokumen ini adalah untuk mendokumentasikan pembuatan website dan juga sebagai panduan bagi pengembangan dalam mempermudah pengembangan suatu website. Dalam dokumen ini juga akan dijelaskan kebutuhan dari pengguna dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pengembangan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Subbab 1.2 Dokumen Convention berisi tentang konvensi penamaan, penomoran, bentuk huruf, serta ukuran tulisan yang dicantumkan dalam sebuah tabel. Ini merupakan deskripsi aturan yang saya gunakan pada saat menuliskan dokumen SRS berikut. Subbab 1.3 Reference Dokumen. Referensi yang saya gunakan dalam penulisan dokumen ini adalah Software Requirement Specification atau SRS PA1 kelompok 3 tahun ajaran 2023. Dokumen ini memberikan gambaran spesifik dari kebutuhan software. Subbab 1.4 Dokumen Summary. Dokumen ini terdiri atas 4 bab. Setiap bab berisi penjelasan mengenai website yang akan dibangun. Berikut adalah penjelasan dari setiap bab. Bab 1 adalah Introduction. Pada bab ini menjelaskan bagaimana tujuan penulisan dokumen, konvensi dokumen, referensi dokumen, dan ringkasan dokumen. Bab kedua, System Overview. Dijelaskan tentang System Overview menjelaskan garis besar konteks dari sistem yang akan dikembangkan dan juga menjelaskan ruang lingkup sistem yang berjalan, proses bisnis sistem, dan juga target sistem tersebut. Bab 3, Functional Requirement. Pada bab ini berisi software features yang menjelaskan fungsi-fungsi yang akan digunakan pada situs web dan alur kerja user dan admin. Bab 4, Data Requirement. Pada bab ini berisi gambar IRD atau IR diagram atau kelas diagram yang akan menjelaskan situs web yang akan dibangun. Bab 2 adalah System Overview. Pada bab ini dijelaskan mengenai sistem sebelumnya, sebelum adanya sistem yang akan dikembangkan. Pada bab ini akan berisi penjelasan mengenai sistem yang sedang berjalan atau sistem yang ada pada saat ini, yaitu current system, serta akan membahas mengenai deskripsi sistem yang akan dibangun atau dapat disebut dengan target system. Pembangunan dari website pencarian ruangan kosong di Institut Teknologi Dell bertujuan untuk mempermudah mahasiswa yang ingin mencari ruangan kosong untuk digunakan sebagai tempat mengerjakan tugas kelompok atau tempat rapat. Dengan adanya website ini, juga diharapkan dapat menghemat waktu bagi mahasiswa untuk mencari ruangan yang kosong. Subbab 2.1 Current System Overview. Institut Teknologi Dell merupakan suatu institut yang berdiri pada tahun 2001 dan didirikan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Pada saat ini pencarian ruangan kosong untuk digunakan oleh mahasiswa masih dilakukan secara manual. Biasanya mahasiswa mengetahui ruangan kosong melalui roster yang diberikan oleh tim BAK, dan untuk menggunakannya harus melakukan follow up ke tim BAK melalui WhatsApp ataupun langsung mendatangi ruangan tim BAK. Dengan melihat sistem yang ada sekarang ini, pastinya ada sistem yang sudah tidak memenuhi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Maka dari itu, dilakukanlah analisis mengenai sistem ini agar nantinya dapat dilakukan pergantian sistem dan sistem baru ini akan lebih mempermudah mahasiswa dalam melakukan proses pencarian ruangan kosong. Berikut adalah gambar dari BPMN Current System. Di sini dijelaskan bahwa mahasiswa akan mencari ruangan, lalu menemukan ruangan yang kosong dan akan melakukan follow up ke tim BHK melalui WhatsApp dan harus menunggu balasan dari tim BHK dan
Tim BAK juga harus mengecek ulang jadwal perkuliahan atau penggunaan ruangan. Jika ruangan sedang kosong, maka tim BAK akan menyetujui penggunaan ruangan dan mahasiswa mendapatkan persetujuan, maka mahasiswa dapat menggunakan ruangan tersebut. Sebab 2.1.1 bisnis proses untuk pencarian ruangan kosong. Bisnis proses yang ini menggambarkan bagaimana mahasiswa mencari ruangan kosong di dalam kampus. Mahasiswa harus mengecek roster yang dikirimkan oleh BHK melalui CIS. Selain itu, mahasiswa juga melakukan pencarian dengan mengunjungi langsung ruangan kelas yang akan dipakai. Prosedur untuk pencarian ruangan kosong dilakukan secara manual oleh mahasiswa, dimulai dengan mahasiswa mencari ruangan dengan melihat roster atau dengan mengunjungi ruangan kelas yang akan digunakan. Selanjutnya, mahasiswa yang sudah mendapatkan ruangan harus melakukan follow up kepada tim BAK melalui WhatsApp atau langsung ke ruangan BAK. Ini merupakan gambar BPMN Current System proses pencarian ruangan kosong. Di sini, mahasiswa akan mencari ruangan kosong. Setelah mahasiswa menemukan ruangan yang kosong, ada dua cara yang akan dilakukan mahasiswa untuk melakukan follow up kepada tim BAK. Yang pertama adalah follow up melalui WhatsApp, dan yang kedua adalah follow up dengan langsung datang ke ruangan BAK. Lalu, tim BAK akan menerima pesan dari mahasiswa. Yang ke bagian user. Bagian user ini akan memaparkan penjelasan mengenai user yang terlibat di dalam setiap kegiatan proses pencarian ruangan kosong. Sistem informasi ini memiliki dua jenis aktor, yaitu mahasiswa dan BAK. Mahasiswa dan dosen atau pengunjung. Pada current sistem ini, mahasiswa akan mencari ruangan kosong secara manual dan melakukan follow up kepada tim BAK untuk menggunakan ruangan tersebut. Dan yang kedua adalah BAK sebagai admin. Tim BAK pada sistem ini akan mendapatkan request penggunaan ruangan kosong. Service time. Service time yang akan dibutuhkan untuk melakukan pencarian ruangan kosong tidak dapat diperkirakan secara spesifik. Hal ini dikarenakan karena pencarian ruangan kosong yang dilakukan secara manual pastinya akan memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih 10-15 menit. Cara yang digunakan pada saat ini masih kurang efektif. Maka dari itu sangat dibutuhkan sebuah website yang berfungsi untuk mencari ruangan kosong yang lebih cepat dan juga pastinya akan lebih mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan ruangan. Yang kedua adalah bisnis proses untuk persetujuan penggunaan ruangan kosong. Bisnis proses ini digunakan menggambarkan bagaimana BAK melakukan persetujuan penggunaan ruangan kosong. BAK menyetujui melalui WhatsApp yang dikirimkan oleh mahasiswa. Prosedur untuk persetujuan penggunaan ruangan kosong. Proses ini merupakan proses untuk melakukan persetujuan penggunaan ruangan kosong melalui via WhatsApp yang dilakukan oleh tim BAK dengan mengirimkan chat kepada mahasiswa yang sudah melakukan follow up kepada BAK. Selanjutnya, mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan dapat menggunakan ruangan kosong tersebut. Berikut merupakan gambar BPMN Current System persetujuan penggunaan ruangan kosong. Di sini dijelaskan bahwa setelah BAK menerima pesan dari WhatsApp, maka BAK mengecek jadwal penggunaan ruangan. Setelahnya, tim BAK akan melakukan persetujuan penggunaan ruangan. Maka dari itu, mahasiswa akan menerima persetujuan dan dapat menggunakan ruangan kosong tersebut. Pada proses ini, user yang terlibat adalah BAK, di mana tim BAK melakukan persetujuan penggunaan ruangan melalui WhatsApp. Service time. Pada proses ini, waktu yang diperlukan tidak dapat ditentukan secara efisien, karena untuk menunggu balasan WhatsApp dapat memakan waktu yang lama ataupun sebentar. Waktu yang memungkinkan kurang lebih 10-20 menit. Subbab 2.2 Target System Overview. Adapun sistem yang akan dibangun adalah sistem aplikasi berbasis website untuk Institut Teknologi Dan. Sistem ini nantinya akan mencakup informasi ruangan yang kosong kepada mahasiswa yang mengunjungi website ini. Di dalam website ini ada dua pengguna, yaitu BAK sebagai admin dan mahasiswa dan dosen sebagai pengunjung. Pada sistem ini, BAK bertugas mengupdate data terbaru ruangan kosong sesuai dengan roster yang sudah dibuat, sedangkan mahasiswa dan dosen dapat melihat informasi ruangan yang sudah terupdate. Tahap pertama yang dilakukan mahasiswa dan dosen adalah mengunjungi website pencarian ruangan kosong dan melakukan masuk ketika ingin melakukan follow up menggunakan ruangan kosong. BAK mengunjungi website untuk melihat request ruangan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Dengan sistem ini, mahasiswa pasti akan sangat terbantu untuk mencari ruangan yang kosong.
Berikut ini merupakan BPMN target system. Bisnis proses untuk pencarian ruangan kosong. Proses ini merupakan proses untuk pencarian ruangan kosong. Per sistem ini akan dibuat bisnis proses pencarian ruangan kosong bisa dilakukan melalui website. Website akan melampirkan informasi tentang ruangan yang kosong. Prosedur untuk pencarian ruangan kosong, website ini memiliki fitur untuk memberikan informasi dari website, di mana pengguna dapat melihat informasi berupa updatean ruangan kosong. Berikut gambar BPMN target sistem pencarian ruangan yang kosong. Di sini pengguna masuk ke halaman website, lalu pengguna akan melihat informasi tentang ruangan yang kosong, dan jika mereka menemukan ruangan yang kosong dalam website, mereka dapat langsung melakukan request ruangan di dalam website tersebut. Maka website akan menampilkan informasi tentang ruangan yang kosong. Pada bagian ini, user yang terlibat adalah pengunjung website, mahasiswa dan dosen dan admin atau tim BAK. Pengunjung akan membuka website, update ruangan kosong untuk melihat informasi ruangan yang kosong. Service time yang diperlukan untuk pengunjung untuk membuka website ini kurang lebih 10 detik. Untuk melakukan pencarian ruangan kosong kurang lebih 1 menit. Dari pihak admin, service time yang diperlukan dalam melakukan masuk ke halaman website kurang lebih 10 detik. Ketika sudah masuk ke halaman website, maka admin dapat melihat request ruangan yang kosong. Bisnis proses untuk persetujuan penggunaan ruangan yang kosong. Proses ini merupakan proses untuk persetujuan ruangan yang kosong per sistem yang akan dibuat. Bisnis proses persetujuan ruangan kosong bisa dilakukan melalui website. Website akan menampilkan banyak request ruangan yang akan digunakan dan dapat melakukan persetujuan secara langsung. Prosedur untuk melakukan persetujuan penggunaan ruangan kosong. Pada website ini memiliki fitur untuk memberikan informasi dari website, di mana admin dapat langsung melihat request ruangan kosong di laman request dan dapat melakukan persetujuan secara langsung di dalam website. Berikut merupakan BPMN target sistem persetujuan penggunaan ruangan yang kosong. Di sini tim BAK masuk ke halaman website, lalu masuk ke halaman request website, maka website akan menampilkan halaman request. Setelah menampilkan halaman request, tim BAK akan melihat requestan ruangan. Dan website menampilkan requestan ruangan yang masuk. Selanjutnya, tim BAK akan menyetujui penggunaan ruangan dan website akan menampilkan persetujuan. Maka mahasiswa akan mendapat persetujuan, lalu membaca persetujuan tersebut, lalu mahasiswa akan dapat menggunakan ruangan tersebut. Pada bagian ini, user yang terlibat adalah admin atau BAK untuk melakukan persetujuan. Service time yang diperlukan admin untuk melakukan persetujuan yaitu kurang lebih 10-20 detik, dan untuk masuk ke halaman website diperlukan waktu kurang lebih 10 detik. Bab 3 yaitu functional requirement. Pada tahap ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh sistem. Functional requirement yang terdapat di dalamnya adalah deskripsi proses yang dilakukan sistem, rincian input yang dimasukkan ke sistem dari formulir dan dokumen, dari interaksi antara pengguna dan sistem lainnya, rincian keluaran yang diharapkan sistem, dan yang terakhir adalah pada bagian ini juga berisi use case diagram dan use case skenario yang mendeskripsikan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem untuk menyelesaikan tugas. Subbab 3.1 Software Features. Pada bagian ini digambarkan use case diagram dan use case skenario dan activity diagram untuk setiap use case. Website yang akan dibangun merupakan sebuah sistem berbasis website yang di dalamnya terdapat fitur-fitur yang berguna untuk proses bisnis pencarian ruangan yang kosong. Berikut adalah gambar dari use case pencarian ruangan kosong di kampus IT Del. Pada use case tersebut terdapat 3 aktor yang terlibat. Yang pertama adalah pengguna, di mana pengguna dapat melihat informasi tentang ruangan yang kosong dengan melakukan autentikasi secara wajib, dan
Setelah melakukan autentikasi, maka pengguna dapat melihat informasi ruangan yang kosong, pengguna juga dapat mendapatkan ruangan yang kosong, pengguna dapat melakukan request ruangan, dan pengguna dapat melakukan pengiriman request ruangan. Yang kedua adalah fasilitas, di mana fasilitas ini berguna untuk menyiapkan fasilitas yang akan dibutuhkan si pengguna dalam menggunakan ruangan yang kosong. Yang ketiga adalah admin, di mana admin eh, dapat melakukan autentikasi secara wajib dan dapat melakukan dua hal eh, se- secara dapat melakukan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah menyetujui request ruangan dan yang kedua adalah mengupdate jadwal perkuliahan. Admin juga dapat mengelola requestan dan admin juga dapat mengirimkan persetujuan untuk penggunaan ruangan yang kosong. Subbab 3.1.9 users karakteristik. Karakteristik dari users merupakan hal yang penting yang perlu diketahui oleh developer, sehingga pada subbab ini akan dijelaskan karakteristik dari dua user yaitu pengguna dan admin. Karakteristik dilihat adalah description of user, role, prerequisite, task description, dan administrative task. User group 1, description of user itu adalah admin atau BAK, role-nya adalah melakukan persetujuan, prerequisite-nya adalah memiliki akun dengan role admin, dan task description-nya yang pertama adalah mengunjungi website, dan yang kedua adalah mengelola update ruangan. User group yang kedua itu adalah pengguna. Role-nya adalah pengguna, dan prerequisite-nya adalah mengakses website dan melakukan request ruangan. Task description-nya yang pertama itu pengguna mengunjungi website, yang kedua pengguna dapat melihat informasi ruangan kosong, dan yang ketiga pengguna dapat melakukan request ruangan untuk menggunakan ruangan yang kosong. Bab 4 adalah data requirement. Pada bab ini berisi rancangan IRD yang dibuat berdasarkan website yang akan dibangun, yaitu website pencarian ruangan kosong di Institut Teknologi Dell. Berikut merupakan hasil IRD website pencarian ruangan kosong di kampus Etidal. Pada gambar IRD ini terdapat 4 tabel. Yang pertama adalah tabel pengguna, tabel ruang kelas, tabel admin, dan jadwal kuliah. Dan berikut adalah tabel IRD translasi dari relational diagram. Sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.